Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ervina Maulida SPD MBA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan laporan wawancara struktur organisasi pada hasil wawancara salah satu karyawan agensi kreatif Sri Design. Oke, boleh di next. Kenalkan, kami dari kelompok 12, saya Dini Melia Rostrianti dengan NIM 170962 4018 dan rekan saya. Saya Fatia Alifa Sabita dengan NIM 17096240299. Boleh di next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai company profile and informant. Nah, company profile yang akan kami jelaskan di sini ada agensi kreatif Sri Design, di mana agensi Sri Design ini adalah agensi kreatif yang fokus di bidang desain grafis, branding, dan komunikasi visual. Nah, agensi kreatif Sri Design ini juga memiliki banyak tawaran jasa yang dapat membantu customer dalam membangun personal branding suatu perusahaan, di antaranya ada logo, portofolio, iklan, jasa, collage sosmed, jasa buat video atau konten. Nah, oleh karena itu, kelompok kami memiliki ketertarikan untuk melakukan wawancara terhadap agensi kreatif Sri Design. Nah, narasumber kami di sini ada Kak Anissa Bintang Rizkia sebagai salah satu divisi graphic designer agensi kreatif Sri Design yang telah menghasilkan lebih dari 100 karya desain yang berhasil dijual dengan review yang bagus dari customer-nya. Nah, oleh karena itu kami tertarik mewawancarai Kak Anissa karena pada usianya yang muda telah menghasilkan karya desain yang luar biasa. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini ada sejarah agensi kreatif di Sri Design, di mana agensi kreatif Sri Design ini awal mulanya itu didirikan oleh satu orang saja, di antaranya ada pemimpinnya, dan itu dijalankan oleh pemimpinnya sendiri. Lalu lama-kelamaan agensi kreatif Sri Design ini ada menjadi perusahaan virtual dan perusahaan yang baru saja berkembang. Nah, agensi kreatif Sri Design ini memiliki beberapa karyawan saja dulunya. Tapi seiring berjalannya waktu, agensi kreatif Sri Design ini berkembang pesat dan memiliki banyak karyawan dari agensi kreatif Sri Design. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat tantangan yang dihadapi oleh agensi Sri Design. Yang pertama, agensi harus bisa mengikuti perkembangan zaman untuk menghasilkan karya desain yang menarik. Yang kedua, memiliki karyawan yang cukup banyak sehingga jika terdapat salah satu karyawan yang tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu akan menghambat pekerjaan lainnya. Lalu yang ketiga, bekerja secara virtual dan terdapat revisi yang membuat agensi harus bisa berkomunikasi kepada customer agar tidak terjadi miskomunikasi. Terdapat strategi pemasaran untuk meningkatkan calon customer. Yang pertama, pihak agensi mengirimkan Google Form dalam setiap pemesanan untuk mengetahui calon customer mengetahui jasa desain tersebut. Yang kedua, memposting jasa desain secara berkala melalui platform media sosial. Yang ketiga, mengadakan diskon dan kerjasama dengan agensi lainnya. Lalu, dalam melayani customer, agensi memiliki kendala di mana calon customer meminta diskon dan terjadi revisi berkala sehingga pihak agensi melakukan perbaikan terhadap jasa desain yang telah dibuat. Lalu dalam agensi Sri Design, struktur organisasi yang digunakan hanya terdiri dari beberapa divisi saja karena skala perusahaan yang kecil, yang tidak terlalu besar dan baru saja berkembang. Agensi kreatif Sri Design dapat menggunakan struktur organisasi virtual karena perusahaannya yang bekerja secara online. Keunggulan dari struktur organisasi virtual yaitu waktu kerja yang fleksibel. Akan tetapi
terdapat kekurangan dari penggunaan struktur ini karena kurang terjalinnya hubungan karyawan. Lalu yang kedua, agensi kreatif desain dapat menggunakan struktur organisasi simpel, di mana struktur ini merupakan struktur yang cocok untuk digunakan pada perusahaan yang baru saja berkembang dan dengan skala kecil. Keuntungan dari struktur organisasi simpel ini memiliki ketegasan karena pimpinan mengawasi dan mengendalikan secara langsung terhadap bawahannya. Akan tetapi terdapat kekurangan dari struktur organisasi simpel ini, yaitu kurangnya spesialisasi pekerjaan karena yang menyebabkan beban kerja karyawan tidak seimbang. Lalu dalam mengembangkan program menarik perhatian customer, pihak agensi mengadakan promo, yang mana promo ini diadakan ketika hari besar. Lalu pihak agensi mengadakan kerjasama dengan agensi lain, salah satunya adalah agensi wedding organizer, yang mana tujuan dari adanya kerjasama ini untuk menyebarluaskan informasi mengenai jasa desain. Yang ketiga, memberikan fasilitas khusus kepada calon customer, yang mana customer dapat berinteraksi langsung dengan tim desain. Yang keempat, agensi akan melakukan evaluasi agar mengetahui setiap keunggulan dan kelemahan terhadap pelayanan desain yang telah dijual, sehingga dapat menciptakan citra perusahaan yang baik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, terdapat upaya peningkatan kinerja dan efektivitas agensi Sri Design. Nah, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia, di mana pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan agar agensi kreatif Sri Design ini dapat memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan. Nah, selanjutnya ada optimasi proses kerja. Optimasi proses kerja ini juga sangat penting karena proses kerja juga perlu dioptimalkan. Nah, agensi Sri Design juga dapat mengintegrasikan teknologi modern agar proses kerja lebih optimal. Selanjutnya ada peningkatan struktur organisasi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengukuran kinerja itu harus menjadi bagian dari budaya kerja agensi kreatif Sri Design. Boleh di next. Nah, dari upaya peningkatan kinerja sebelumnya tadi dilakukan agar perusahaan dapat terus berkembang dan mempertahankan daya saingnya. Selanjutnya terdapat kesimpulannya, yaitu struktur organisasi agensi Sri Design ini sudah memiliki dasar yang cukup baik dalam mendukung operasionalnya. Struktur tersebut juga dirancang untuk memastikan pembagian tugas yang jelas dan mendukung kolaborasi antar tim. Selanjutnya ada agensi kreatif Sri Design ini kan agensi kreatif yang memberikan solusi kreatif untuk membantu klien dalam mengembangkan identitas visual yang kuat dengan melibatkan tim desainer dan ahli branding. Nah, dari hasil laporan kami masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dari agensi kreatif Sri Design tersebut yang sudah kami bahas di laporan. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi atau saran agar agensi Sri Design ini dapat lebih baik ke depannya. Yang pertama itu ada peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan berkelanjutan, di mana agensi kreatif Sri Design ini dapat meningkatkan kompetensi karyawan dengan menyediakan pelatihan yang berfokus pada seperti keterampilan teknis, keterampilan manajerial, dan juga inovasi digital itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya memanfaatkan teknologi dengan bijaksana untuk mempermudah operasional perusahaan. Karena kan teknologi ini kan salah satu alat yang dapat mendukung perusahaan agar memudahkan karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya ada diverifikasi layanan dan ekspansi target pasar. Nah, di tahap ini itu agensi Sri Design dapat mempertimbangkan seperti layanan tambahan seperti konsultasi branding, pelatihan desain untuk pemula,
atau pengelolaan konten multimedia. Nah, langkah-langkah tersebut mungkin dapat membantu meningkatkan koordinasi internal dan menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dengan menerapkan kepemimpinan pada setiap divisi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan dalam menjalankan tugasnya. Baik, boleh di next. Oke, sekian presentasi kami terkait laporan hasil wawancara struktur organisasi kepada agensi kreatif Sri Design. Sebelum kami tutup, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.